Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar kali ini membuat menjalankan ya. Kita tidak membuat bot kali ini. Kita akan mencoba menjalankan bot yang sudah ada dengan menggunakan webhook pada komputer lokal ya. Bahan-bahannya masih sama. Kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Teman-teman perlu menjalankan VirtualBox. Mengapa saya menggunakan VirtualBox? Karena ini bisa dipakai di berbagai OS ya. Teman-teman yang menggunakan Windows bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman yang menggunakan Linux juga bisa menggunakan tutorial ini, ataupun yang menggunakan Mac juga bisa menggunakan tutorial ini. Kita jalankan dulu VirtualBox-nya ya. VirtualBox. Teman-teman yang sudah menggunakan VirtualBox, yang sudah mendownload, sudah siap pakai, silahkan langsung dijalankan saja VirtualBox-nya. Sebelum kita jelaskan, kita lanjutkan materinya ya, kita perlu memahami istilah-istilah yang ada pada VirtualBox ya. Nanti akan kita sering pakai. Nah, istilah yang pertama di dalam VirtualBox yang wajib kita ketahui adalah istilah host ya, host komputer. Nah, host komputer itu adalah komputer yang operating system yang dijalankan pada komputer aslinya gitu ya. Jadi teman-teman yang menjalankan VirtualBox di komputer Windows, berarti Windows-nya itu adalah hostnya, sementara Linux Ubuntu-nya ini adalah cache-nya ya. Jadi nanti kalau saya bilang di remote mau kita jalankan perintahnya di komputer host, berarti dijalankan kalau yang menggunakan Windows menggunakan Windows, yang menggunakan Linux menggunakan Linux, yang menggunakan Mac menggunakan Mac. Sementara kalau dijalankan perintahnya di komputer cache, berarti dijalankan di operating system yang jalan pada VirtualBox-nya. Kira-kira begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini adalah cache-nya ya, komputer cache-nya, OS cache-nya, yaitu Ubuntu-nya sudah jalan. Kita tutup yang tidak diperlukan. Kita login dulu seperti biasa. Loginnya Bang Hasan, passwordnya banghasan.com ya. Oke. Terus kita akan coba remote Ubuntu ini. Kita remote, kita cek dulu IP-nya ya, yaitu IP-nya adalah 192.168.8.102. Kita remote di komputer hostnya teman-teman. Yang berarti kalau saya bilang di remote dari komputer host, berarti yang teman-teman menjalankan Windows berarti buka command prompt. Kalau di Linux berarti kita buka terminal. Di Mac juga sama ya. Oke, kemudian kita remote. Kita remote menggunakan SSH ya. SSH menu usernya adalah Bang Hasan. Kemudian IP-nya 192.168.8.102. Oh, 8 SSH ML, maaf ya, ML ya, artinya L itu loginnya. Baik, kita masukkan passwordnya banghasan.com. Oke, masuk ya. Nah, kembali tutorial kali ini kita akan mencoba menjalankan bot yang sudah ada menggunakan webhook. Kalau selama ini kita menggunakan pooling, maka kita akan coba menggunakan webhook. Oke, mari kita lihat. Kita lihat bot Ceribis yang sebelumnya sudah ada. Di sini sih sudah saya kosongkan ya. Di folder sharingnya ya, folder sharingnya yaitu CD media SF PM. Kita lihat isinya, itu ada Ceribis bot target. Ini teman-teman, buat teman-teman yang belum punya filenya ini, teman-teman bisa download di linknya ya.
c.mp.dir ya. Ini ya linknya adalah nanti linknya ada di deskripsi pada video ini. Nah, teman-teman bisa download filenya, ini Ceriwis, klik kanan kemudian di download ya. Nah, filenya ada di sini, ini filenya. Oke, kita ekstrak dulu filenya. ZXPF Ceriwis Sargejen. Oke, kita lihat, maka isi filenya ada di ceriwis.cd ceriwis.bot. Oke, ini artinya kita menjalankan pada kita meremote ya. Sekarang kita coba untuk mengedit file dan lain sebagainya, maka kita akan jalankan di komputer host ya, di komputer lokalnya, komputer hostnya. Kita buka tab baru. Caranya ini tadi adalah Ctrl Shift T ya. Ini kalau di Linux menggunakan Ctrl Shift T. Mungkin kalau di Windows teman-teman bisa buka command prompt baru. Oke, letaknya ada di VM. Kalau di saya ada di VM share ya. Teman-teman kemarin ikutin tutorial sebelumnya, silahkan diarahkan ke folder sharingnya ya. Nah, oke, ini adalah file ceriwisnya, cd ceriwis.bot. Kemudian kita edit ya, kita edit menggunakan Visual Code. Oke, ini dia. Setelah terbuka Visual Code-nya, Visual Studio Code-nya, jangan lupa diedit bagian tokennya ya. Ini adalah tokennya, jangan lupa kita edit tokennya menggunakan token ceriwis. Token ceriwis disesuaikan ya tokennya dengan masing-masing tokennya teman-teman. Ini my bot, kemudian ini ceriwis bot, kemudian API token, kemudian ini kita copy tokennya, kita masukkan di sini tokennya. Oke, sudah. Kemudian kita coba jalankan. Kita jalankan di sini. Jalankannya adalah index.php. Oke, ini jika kita menjalankan menggunakan polling ya. Kita pastikan dulu di polling ini berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke ceriwisnya, kita klik start. Oke, jalan ya. Hai, aku Ceriwis buat demo tutorial kali ini. Oke, kita coba clear dulu semuanya, clear story. Oke, kita coba stop ya. Nah, oke ya, jalan ya. Ini adalah menjalankan dengan metode pull ya, menjalankan dengan metode pull, yaitu dijalankan php index.php.filenya ya. Terus bagaimana untuk menjalankan metode webhook? Kita memerlukan ngrok ya. Kita jalankan di komputer pada komputer host ya, komputer host. Oke, komputer host, teman-teman bisa download file ngrok kalau belum diinstal. Teman-teman bisa download. Kita untuk menjalankan ini kita perlu dua langkah gitu ya. Yang pertama adalah kita jalankan di komputer ini ya. Ini teman-teman perlu ingat bahwa kalau ini bahasan add.php berarti ini berjalan pada komputer guysnya ya, berjalan pada server Linux-nya. Sementara kalau ini berarti berjalan pada komputer hostnya, yaitu kalau saya Linux. Kalau teman-teman yang Windows berarti di sini jangan Linux. Kita jalankan dengan cara kita ketik php min s, kemudian ininya ya, IP-nya
Ini IP-nya saya menggunakan 00000, artinya semua yang IP yang bisa dipakai buat mengakses ini akan dibuka ya. Kemudian kita menggunakan port 8080. Oke, kita tes. Kemudian kita jalankan filenya ya, index.php. Nah, ini kita jalankan di komputer remote yang cache-nya ya. Kita jalankan. Ini berarti kok sudah jalan. Mari kita tes di browser sesuai dengan IP-nya 192.168.8.102. Jangan lupa kita tadi menjalankan di port 8080. Oke, access not allowed. Berarti ini sudah jalan ya. Kita lihat. Berarti kita sudah jalan. Oke. Terus selanjutnya, kemudian di komputer host kita jalankan rock-nya ya. Rock kita jalankan HTTP, kemudian IP-nya 8102 ini ya. Kemudian portnya 8080. Kita enter. Nah, kalau sudah jalan, kemudian kita lihat di panelnya. Ini kita jalankan open link. Nah, ini di inspect ya. Nah, ini berarti sudah jalan. Kemudian ini adalah portnya. Ini adalah URL hook-nya ya. Oke, kita copy juga URL hook-nya. Copy link. Oke, selanjutnya langkah ketiga, teman-teman harus setting hook-nya. Ini ya, hook-nya. Bagaimana men-setting hook-nya? Ini kita copy dulu tokennya. Kita buka tab baru. Kita ya URL-nya, kemudian set webhook, kemudian URL-nya. Nah, URL-nya adalah yang di-inspect ini tadi. Oke. Nah, webhook sudah di-set. Berarti portnya sudah berhasil di-set webhook. Tinggal kita tes, jalankan. Kita lihat ya. Kita tes, jalankan. Oke, kita klik start. Nah, ini sudah jalan ya. Ini bukti kalau sudah jalan di webhook, maka ini akan muncul informasi HTTP request-nya, post yang diminta. Nah, sini kita lihat yang di-inspect. Teman-teman bisa melihat kiriman data yang dikirim oleh Telegram. Ini di rumah saya lagi ada pesawat lewat, mungkin kalau kedengeran ya. Oke, kita lanjutkan. Kelebihan jika menggunakan webhook dibanding pooling, biasanya webhook ini jauh lebih stabil ya, jauh lebih stabil. Selain itu, kita bisa di webhook kita bisa mengubah codingnya ini tanpa harus merestart servernya atau dijalankan polling. Kalau di polling kita harus menjalankan ulang di polling. Kalau di webhook nggak perlu. Misalnya ini, kalau kita ketik start, hey aku Ceriwis buat demo tutorial kali ini, kita ganti misalnya, hey aku Ceriwis, terima kasih sudah mencoba ya. Misalnya ini, ketika kita mengubah codingnya, maka di webhook kita tidak perlu merestart apapun, langsung aja botnya dijalankan, langsung aja botnya dites. Ini, maka botnya sudah merespon perubahannya. Ini sangat berbeda jika kita menggunakan polling. Kalau polling kita harus mengulang menjalankan pollingnya. Kalau kita kelupaan, botnya masih menggunakan coding yang lama. Begitu. Baik teman-teman,
begitu caranya menjalankan bot menggunakan metode webhook ya, menggunakan webhook. Saya sendiri sangat merekomendasikan menggunakan webhook ini karena salah satunya kita bisa mendebak post requestnya seperti ini. Jadi kita akan tahu yang dikirim apa aja, yang diterima apa aja, kemudian lengkap dengan informasinya. Begitu teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada kesulitan, silakan didiskusikan pada grup bot PHP ya. Bisa juga teman-teman bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan klik like jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, dan boleh dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.